Lala Rizky Harisyafira, NIM 201041146. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Ahmad Izzuddin, pengampu mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Yang pertama yaitu pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Selanjutnya, bisnis sangat banyak macamnya. Dilihat dari sektor ekonomi, terdapat macam-macam jenis bisnis yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisnis pertanian, yang kedua bisnis produksi bahan mentah, ketiga bisnis manufaktur, yang keempat konstruksi, yang kelima transportasi, yang keenam komunikasi, yang ketujuh perdagangan besar atau kecil, yang delapan finansial, dan yang terakhir yaitu bisnis jasa. Contoh bisnis yaitu usaha pulsa dan token listrik, usaha dropship atau toko online, usaha makanan ringan, usaha laundry, usaha jasa foto, jasa penulis artikel, jasa desain grafis, jasa pengetikan. Yang kedua yaitu pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Secara etimologis, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau fungsi perencanaan, yang merupakan bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing atau fungsi pengorganisasian, yang merupakan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa dijalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, directing atau fungsi pengarahan, yaitu upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Yang keempat, controlling atau fungsi pengendalian atau pengawasan, yaitu upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu staffing atau penempatan. Ini merupakan penjelasan hampir mirip dengan organizing. Namun, staffing menggunakannya lebih luas dan lebih fokus pada sumber daya secara umum. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memberi arah dan menetapkan suatu tujuan organisasi. Menurut si Merhon, kepemimpinan adalah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras untuk menyelesaikan tugas penting. Manajer adalah seseorang yang bertugas mengkoordinasikan orang-orang untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi manajemen. Teori munculnya kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetis atau keturunan, yang merupakan leader are born atau normed, bahwa pemimpin itu dilahirkan atau bakat lahir bukannya dibuat. Selanjutnya yaitu sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Yang kedua yaitu teori sosial, yang merupakan pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya lahir secara kodrati, dan juga leader are made and not born. Yang ketiga yaitu teori ekologis, yang merupakan seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Dan selanjutnya yaitu bakat dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman. Selanjutnya karakter pemimpin yang unggul. Krauss dan Porter pada tahun 1995 ada 5 karakter mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan.
unggul, yaitu yang pertama pemimpin yang menantang proses, yang kedua memberikan inspirasi wawasan bersama, yang ketiga memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi, yang keempat mampu menjadi penunjuk jalan, dan yang kelima yaitu memotivasi bawahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama, orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Yang kedua, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Selanjutnya, gaya kepemimpinan otoriter, yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Dan yang terakhir, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatik. Pada charismatic leadership atau karismatik diartikan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu parsimpatik, merupakan gabungan antara otoritatif dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Dan yang terakhir yaitu staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.